وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Apa kelompok sesat itu juga apa jemaah? Keren-keren, pinter ngomong, retorikanya mantap sehingga orang apa? Terbius. Ya. Ana pernah sampaikan contoh semalam di masjid tempat saya di tempat saya tinggal di Cilangkap sana tentang kisahnya siapa? Kisahnya siapa? Murid Ibnu Abbas, bukan murid Abu Samah, murid Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas, Mas? Allahu Akbar. Sahabi, orang yang pernah ditahnik sama Nabi, didoain sama Nabi biar pinter tafsir, biar pinter agama. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, dalam ayat lain wa 'allimhu al-hikmah. Selevel Ibnu Abbas, muridnya ada yang nyungsep, sesat ada. Bagaimana murid Ustadz siapa? Murid Ibnu Abbas yang didik langsung Ibnu Abbas. Jauh sebelumnya dalam athar Samiri sendiri yang kita omongin, ini dididik Jibril di daerah pegunungan sana sama emaknya, dia tinggal sama emaknya. Dididik Jibril langsung, malaikat yang didik dia, sesat. Musa yang didik siapa? Pengaku Tuhan, jadi nabi dia. Siapa pengaku Tuhan? Firaun. Hidayah di tangan siapa jemaah? Jibril. Di tangan Allah. Ya. Hidayah di tangan Ibnu Abbas? Tidak, di tangan Allah. Dia punya murid namanya Nafi' Ibnul Azruq. Nafi' Ibnul Azruq. Ya. Murid besar Ibnu Abbas. Murid senior ibaratnya jemaah. Ring satunya Ibnu Abbas ibaratnya jemaah, muridnya luar biasa. Udah dinasehatin oleh Ibnu Abbas, janganlah kau duduk-duduk sama orang Khawarij. Jangan kau duduk-duduk sama orang Khawarij yang keluar dari apa? Ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Gara-gara Ali mengangkat hakim ya dari kalangan manusia. Kalau mau berhukum langsung sama Allah aja. Orang maksiat langsung minta Allah yang hukum, jangan lewat hakim-hakiman, syirik gitu. Ini diantaranya. Udah dinasehati, jangan duduk sama mereka. Dan anak tahu jemaah, anak dulu bergaul sama sebagian mereka, ya, orang-orang Khawarij di kampus dulu. Dan yang bicara depan antum hampir kena, karena bukunya dapat juga anak baca, ngumpet-ngumpet bacanya. Terpengaruh saya hampir jemaah, untung banget kalau enggak mungkin saya di penjara kali sekarang. Alhamdulillah Allah selamatkan saya, syukur bangetlah. Maka jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kau duduk sama mereka, ya, jangan kau duduk sama mereka. Yang Abdullah bin Abbas yang pernah berkata juga, la tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian duduk-duduk sama ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub, sesungguhnya duduk-duduk semajelis sama mereka, kata Ibnu Abbas, itu akan bikin hati sakit. Hasan Basri juga sama, ya. La tujalisu ya sahiba bid'atin, jangan kau duduk-duduk bersama ahli bid'ah, kata Hasanul Basri. Fa inna mujalasatahu apa? Yumridul qalb, sesungguhnya duduk-duduk sama mereka membuat hati sakit. Dimaksud cintai sunnah ta'ala. Yang Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, orang kalau duduk sama ahli bid'ah imma satu di antara tiga. Yang pertama apa? Dia akan jadi fitnah buat orang lain. Oh, dia aja duduk nggak apa-apa kali ngaji sama ustadz itu, dia aja hadir. Dia mungkin nggak kena syubhat, tapi orang lain yang ngelihat dia duduk di pengajian ahli bid'ah maka akan bilang apa? Dia aja duduk nggak apa-apa kali. Bener berarti nggak apa? Fitnah buat orang nggak jemaah? Iya. Atau yang kedua, dia dimasuki oleh syubhat, muncul dalam hatinya sesuatu. Iya ya, sesat lama-lama. Ya, karena masya Allah jemaah, awal nggak enak kan dia nyampaikan kesesatan, kebatilan, kebidahan, nggak enak untuk negur karena dia di mayoritas mereka kan dia sendiri, ya. Maka nggak enak negur, nggak enak. Lama-lama setan makin pinter, spesialis lu jemaah setan tuh jemaah. Setan bikin orang sesat itu enggak langsung jemaah, tapi khutwah, step by step, selangkah demi selangkah. Nah, sekali cintai.
Yang ketiga, imma apa? Dia merasa pede ya dan berkata, inni wathiqun bi nafsi, aku pede dengan diriku, insya Allah aku nggak akan kena. Ujung-ujungnya apa jemaah? Nyunsep, sesat juga. Akhirnya apa? Nafi ibn al-Azraq ini dinasehatin sama gurunya yaitu Abdullah bin Abbas, tapi apa? Dia pede dengan dirinya. Ini makanya hati-hati jemaah. Hati-hati kita semua nih. Jangan sok hebat, sok udah kuat. Jadi mau duduk di majelis ahlul bid'ah pun nggak apa-apa itu, ana mah. Insyaallah ana bisa jadi sebab hidayah buat mereka, kepedean banget. Ya. Allahu Akbar. Sama kayak Nafi ibn al-Azraq ini juga, muridnya Ibnu Abbas. Ujung-ujungnya apa jemaah? Ujung-ujungnya dia terpengaruh dengan pemikiran Khawarij, duduk semajelis dengan mereka, bahkan dia lebih Khawarij daripada Khawarij, bahkan dia bikin sekte Khawarij tersendiri, namanya apa? Al-Azariqah, sesuai dengan nama dia, Azraq. Nafi ibn al-Azraq, dia punya sekte sendiri, sekte Khawarij tersendiri, Al-Azariqah. Hati-hati jemaah, hati-hati ya, hati-hati. Makanya para ulama menjelaskan seperti Syekh Utsaimin ya rahimahullah, Syekh Mustafa Al-Adawi, semoga Allah menjaga beliau, bergaul sama manusia, duduk-duduk sama manusia itu ada beberapa tipe. Satu, ada manusia duduk sama mereka itu tipe gizi. Kita dapat gizi, manfaat. Gizi itu manfaat jemaah ya. Duduk sama siapa yang kayak gini nih? Sama ulama dan ahli ilmu. Kita dapat gizi. Manfaat. Untung nggak jemaah? Ya, untung. Ada duduk sama orang yang apa? Seperti obat. Obat itu dibutuhkan tiap waktu atau sewaktu-waktu saja. Sewaktu-waktu pas lagi sakit ya berteman sama dokter, kenal dokter. Siapa yang dokter di sini? Ya, enggak setiap hari orang tertentu datang kepada dia. Pas dia sakit aja mungkin dia. Ada orang seperti itu. Ada orang yang bergaul seperti dia, dengan dia kada seperti penyakit. Contohnya siapa? Orang-orang yang lalai, orang-orang bodoh, bergaul sama mereka itu penyakit. Nanti ikut bodoh juga. Bahkan para ulama mengatakan orang itu bisa kena terpengaruh oleh orang bukan hanya dengan bergaul, tapi dengan memandang dia, melihatnya terus ngelihat dia, tiap hari ngelihat dia, lama-lama dia kayak dia. Paham maksudnya jemaah? Antum tiap hari ngelihat orang lalai atau orang-orang dungu tuh ya, share-sharean di Facebook atau di WA, share-sharean orang-orang melucon, pelawak apa. Tiap hari konsumsi ya kayak gitu-gitu, tontonan yang kayak gitu. Lama-lama dia kayak yang ditonton itu loh jemaah. Enggak sadar. Mata itu bisa apa? Pandangan mata itu bisa merubah orang loh jemaah. Bukan hanya jadi apa? Dari pergaulan, tapi dari pandangan bisa merubah orang. Ya. Ini kayaknya gerejanya sudah apa? Udah salaf kayaknya jemaah. Jadi senang di masjid ya. Katanya burung gereja tapi di masjid. Tapi nggak apa-apa, saya senang. Orang salaf itu lebih senang suara burung di masjid dibandingkan indahnya rayuan istri di rumah. Pokoknya yang terkait dengan masjid mereka lebih sukai hatta suara burung di masjid. Inni la anas bi sauti usfuril masjid min unsi zaujati, min sauti unsi zaujati, bahwasanya aku lebih merasa tentram mendengar suara kicauan burung masjid dibandingkan nakalnya rayuan istri saya. Jadi masya Allah orang salaf ya.